Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini. Di tengah-tengah pandemi yang tidak tentu kapan berakhir, tapi satu hal yang kita tahu, Tuhan Yesus menyertai kita. Terbukti kita boleh menyembah Dia, terbukti kita boleh berbakti kepadanya. Mari saat pagi hari ini kita akan bersama-sama mulai ibadah kita. Dan kita akan bersama-sama angkat satu pujian. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku Tuhan. Kau Tuhan yang sanggup menjawab semua seru doaku. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan, amin, seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkati. Katakan dengan sepenuh hati, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Amin. Seperti Engkau, begitu mengasihiku, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Seru doaku, amin. Tiada yang seperti Engkau. Haleluya, Yesus. Haleluya. Mengasihiku, amin. Kau Tuhan sanggup melawan
Mari kita agungkan Dia. Di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh menyembah Dia. Kita boleh mengagungkan Dia. Kita boleh menyembah dan memuji Dia. Haleluya. 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 Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Aku percaya Tuhan. Aku percaya Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Mari kita bersama-sama angkat pujian ini. Aku percaya Engkau Allahku yang ajaib. Aku percaya Engkau pasti memulihkanku. Aku percaya Tuhan. Haleluya Yesus. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku Tuhan. Aku percaya Engkau dahsyat Yesus. Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Haleluya. Aku percaya Tuhan, Engkau turun tangan memulihkanku. Engkau turun tangan untuk membebaskanku Tuhan, untuk memberkatiku. Membebaskan kami dari setiap belenggu yang saat ini ada di tengah-tengah keadaan ini. Bapa, kami percaya Tuhan Engkau memberkati kami. Dan kalau saat ini kami boleh Tuhan untuk berbakti, untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Engkau, satu anugerah yang luar biasa, satu anugerah yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati pelayanan kami. Tuhan memberkati hamba-Mu yang pimpin pujian. Tuhan memberkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Allah. Tuhan memberkati hamba-Mu yang bermain musik. Kami semua bersatu hati Tuhan, mohon pimpinan Tuhan, mohon berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita akan bersama kita memuji nama Tuhan. Kita tahu
saat ini tahun pembebasan buat kita. Mari kita akan angkat satu pujian, tahun Yobel, tahun pembebasan. Tanganmu bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah. Dengarlah sangkakala, dengarlah sangkakala membawa pembebasan, pembebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Pembebasan, amin. Ini tahun pembebasan, pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sekali lagi, tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sekali lagi, sebab ini tahun pembebasan, tahun pembebasan. Haleluya. Berikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, darahmu menyucikan. Pulihkan hatiku, ku nyatakan, Engkaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun bersih
katakan karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, haleluya, ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Doa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah Tuhan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, amin, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, haleluya Yesus. Amin. Terima kasih. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena
karena salibmu. Haleluya. Karena salibmu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat karena salibmu. Haleluya. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, selamat berjumpa di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini marilah kiranya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kiranya kita diberkati walaupun kita beberapa waktu tak pernah jumpa satu dengan yang lain. Namun marilah kita sekalian perhatikan firman Allah yang menguatkan, yang menghibur kepada kita sekalian. Puji Tuhan, mari kita akan bersama membaca dalam kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-15 ayat 9 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Seperti Bapa mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Puji Tuhan, Bapak Ibu kita lanjutkan, kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita telah sampai kepada waktu di mana kita menunggu pertolongan Tuhan bagi seluruh bangsa di muka bumi ini. Marilah kita merenungkan bagaimana seorang pribadi yang punya perhatian kepada manusia. Itulah Yesus. Yesus memberikan kepada kita kasih-Nya. Kasih itu diwujudkan dalam pengorbanannya di kayu salib. Dan Dia mati untuk menebus dosa manusia. Dalam penebusan dosa manusia bukan hanya dosa saja, namun bagian-bagian yang lebih kecil lagi Tuhan angkat, seperti sakit, penyakit, kesusahan, kepedihan, penderitaan, dan lainnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berikan tema khotbah saya atau renungan ini adalah kasih. Dengan satu bagian yang penting dalam satu bacaan lagi, kita dapatkan dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8.
1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saya ulangi dari ayat yang ke-8 tadi. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kasih itu adalah Yesus sendiri. Dan Yesus disebut kasih, kenapa? Karena Allah mengasihi dunia ini. Karena Allah mengasihi dunia ini, diberikannya anaknya yang tunggal, itulah Yesus. Barang siapa yang percaya akan dia akan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan atau orang yang percaya, kita diharapkan Bapak Ibu Saudara untuk kita sekalian melakukan satu hal, yaitu kasih. Ada sebuah syair, lagu rohani menyatakan, tanpa kasih Tuhan, tiada bintang di langit, tanpa kasih Tuhan lautan akan kering, tanpa kasih Tuhan burung tak akan terbang. Ya. Kasihnya Tuhanku itu sempurna, puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, syair lagu ini memberikan kepada kita, mengingatkan kita bahwa Tuhan itu mengasihi kepada kita, sehingga segalanya, bukan hanya sebagian, segalanya telah diciptakan Tuhan untuk kita. Jadi apa yang sudah diciptakan Tuhan itu untuk manusia. Ingat di Taman Eden, Adam dan Hawa di Taman Eden, dia diberikan semua dan boleh dimakan semua kecuali satu bagian buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Puji nama Tuhan. Karena manusia telah berbuat dosa melanggar perintah Allah, maka dia diusir dari tempat yang sukacita itu, penuh kedamaian itu. Sehingga manusia selanjutnya sampai dengan kita mengalami penderitaan karena pelanggaran terhadap firman Allah. Namun Allah tidak begitu saja memperhatikan manusia dari langit, dari surga. Dia hanya perhatian saja, tetapi Tuhan memberkati kepada kita kembali. Ia ingat kepada manusia ciptaannya itu, dan ia mengasihi kepada kita. Kasihnya diwujudkan, kehadiran Yesus di muka bumi ini. Yesus lahir dan sudah disiapkan untuk menebus dosa umat manusia. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Inilah yang tertulis di dalam Mazmur 8 ayat 5. Dalam kitab Mazmur 8 ayat 5, apakah manusia sehingga Allah mengingat manusia itu? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Daud yang diurapi Tuhan mengatakan, mengapa Tuhan mengingat akan manusia? Jawabannya adalah, manusia adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan Allah yang paling indah di antara semua ciptaannya. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu dan Saudara, seorang yang mendengar syair lagu tadi dapat membayangkan. Seandainya di langit tidak ada bintang, lautan kering dan tak ada burung-burung yang terbang di udara. Betapa gersang dan sepinya hidup di bumi ini. Seperti Adam dan Hawa ditaruh Taman Eden. Jadi berkati Tuhan luar biasa, semua disediakan oleh Tuhan. Tetapi oleh pelanggaran, oleh dosa, perbuatan yang tidak diperkenan Allah, maka manusia harus mengalami duka cita, bahkan sampai kepada kematian. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu barang siapa tidak mengasihi, ya tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Inilah bukti bahwa Allah itu mengasihi umatnya, mengasihi manusia. Sekalipun dia memberikan hukuman kepada Adam dan Hawa dan keturunannya hingga kepada kita. Sehingga kita bisa merasakan adanya sakit, penderitaan, kekurangan, kesulitan, kepanasan dan sebagainya. Itu karena Allah telah menghukum manusia. Tetapi Allah bukan hanya seperti itu saja. Allah memberkati kepada manusia. Allah mengasihi kepada manusia ciptaannya yang indah itu. Maka dia menyediakan juru selamat, itulah Yesus.
Bagi kita sekalian, Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus adalah Tuhan Allah kita. Namun seberapa banyak orang yang sudah terima Yesus tidak mengenal pribadi Yesus yang sebenarnya. Artinya, bahwa mereka tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ia memampukan dirinya sendiri. Ia menghadapi segala perkara dengan dirinya sendiri. Tetapi mereka menghadapkan kepada kegagalan dan kegagalan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan mungkin dapat dikatakan tidak ada kehidupan lagi di muka bumi ini kalau tidak Allah memberkati manusia. Kasih Tuhan kepada kita, diberikannya anaknya yang tunggal, itulah Yesus. Supaya barang siapa yang percaya akan Dia beroleh selamat. Jadi artinya yang percaya beroleh selamat, yang tidak percaya akan dapatkan hukuman yang kekal. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, kasih Tuhan pada kita memang sangatlah besar. Kasih yang tak dapat dibandingkan dengan kasih manusia kepada Tuhan. Kasih manusia kepada Tuhan seringkali tidak sepenuh hati. Kadang-kala sepenuh hati, kadang-kala tidak. Bahkan semaunya sendiri. Tetapi Allah tidaklah begitu. Seorang yang bertobat pun diterima Tuhan. Seorang yang pernah mengejek Tuhan, mengolok Tuhan, itu pun diampuni. Itulah Tuhan yang penuh kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita merenungkan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Mari saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara, pendengar kekasih untuk mengasihi Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang tidak mengasihi atau kurang mengasihi, hanya separuh-separuh mengasihi, atau tidak tekun dalam berbakti, sekarang lewat firman Tuhan ini, dengarkan sekali lagi saya akan bacakan dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 ini. Betapa pentingnya bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Coba perhatikan. Dari segala kehidupan manusia, tak ada orang yang baik untuk dapat kembali kepada Allah. Manusia mencoba menjadi orang yang baik, tapi selalu gagal. Satu saat ada keteledoran, ada kekurangan, dan itu tidak murni, tidak kudus. Puji Tuhan. Saatnya Bapak, Ibu, Saudara, mari kita kembali kepada Allah, kembali kepada Tuhan. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kata kasih ini sudah sering kita dengar. Ya. Namun harus kita akui, untuk melaksanakan sangatlah sulit. Susah dalam ukuran manusia ataupun yang lainnya. Namun kita sebagai orang-orang yang percaya, yang telah ditebus oleh darah Yesus dari maut dan dosa, wajiblah kita mengikuti semua teladan daripada Yesus yang diberikan kepada kita tanpa terkecuali. Artinya tidak ada tawar-menawar. Kita harus dalam Tuhan Yesus. Kita harus percaya kepada Yesus. Menekankan diri kita untuk kita hidup dalam Yesus. Teladan itu adalah memberikan kasih. Kasih kepada Tuhan, namun kasih juga kepada sesama. Kali ini tekanannya adalah kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau kita dapat mengasihi satu dengan yang lain, maka kita dapat membuktikan bahwa benar kita ini mengasihi kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya melihat di televisi pada masa corona ini, dulunya orang-orang yang menggenggam tangan tanpa merogoh sakunya atau dompetnya atau bank di mana uang disimpan sana, dulu tidak ada. Sekarang sama-sama mengeluarkan uangnya, menyumbang untuk kepentingan ya orang-orang yang sakit. Inilah yang disebutkan
kasih itu. Kadangkala orang berkata, aku mengasihi Tuhan. Kadangkala kasih pada Tuhan tadi dibuktikan dengan ya hadir dan terus datang di gereja, di tempat-tempat ibadah, dimanapun saja. Namun dia tak pernah melihat saudaranya yang kesusahan. Saudaranya yang dalam kehidupan yang sangat pahit. Hidup mereka yang susah, tak ada pertolongan. Bagaimana? Ini disebut kasih. Hari ini marilah kita sadari. Sebagai umat Tuhan yang diberkati Tuhan dan dikasihi Tuhan, sampai Tuhan menebus kita dengan curahan darahnya, dan dia mati di kayu salib, dan ditusuk lambungnya, dipaku tangannya, kakinya, bahkan kepalanya dihina dengan diberikan mahkota duri, bukan mahkota emas. Tetapi Yesus berkorban untuk saudara, untuk kita, untuk saya secara pribadi. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, sekarang tiba saatnya. Bagaimanakah agar kita dapat melaksanakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana kita dapat membuktikan, yang merealitaskan bagaimana kita ini melakukan kasih Tuhan itu? Bapak, Ibu, dan Saudara, jikalau Bapak, Ibu kurang sependapat dengan firman Tuhan ini, kami ajak Bapak, Ibu berdoa. Mohonlah kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan hati yang penuh belas kasihan, karena orang-orang yang tidak dapat sampai kepada orang-orang dalam mengasihi sesamanya, maka dia belum dapat dikatakan mengasihi Tuhan. Dia masih jauh dari kata kasih kepada Tuhan. Sekalipun dia sudah hadir dalam ibadah dimanapun kegiatan ya agama dilakukan, begitu pula dalam semua kegiatan-kegiatan rohani. Namun jikalau dia tidak pernah mengulurkan tangan kepada sesamanya yang dalam keadaan susah dan sedih dan mereka jatuh dalam kesusahan, maka sama sekali dia tidak punya kasih. Puji Tuhan. Mintalah kepada Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, jikalau Bapak, Ibu, Saudara tak punya rasa untuk memberikan kepada mereka yang susah, mereka yang perlu diberikan belas kasihan. Dan sebagai penutupnya, mari kita mudah memberikan ampunan kepada sesama kita. Puji Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita masuk dalam doa. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan masuk pada acara perjamuan Tuhan. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala berdoa, baru kita akan masuk dalam acara perjamuan Tuhan. Ya, sementara untuk menyingkat waktu, kami berikan kepada para pelayan untuk maju ke depan, ya, untuk nanti melayani perjamuan Tuhan. Silahkan kita nyanyikan satu pujian, salibnya, 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 selama mulia. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari Bapak, Ibu, kita berdoa sementara musik mengalunkan lagu pujian ini. Terima kasih Tuhan, syukur kami kepada Engkau di saat yang seperti ini. Kami masih dapat berkumpul bersama. Kami dapat jamahan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah ya Tuhan kepada kami sekalian. Supaya saudara-saudara kami yang di rumah, yang berbakti di rumah, Engkau pun berkati.
nama Tuhan dimuliakan, dikuduskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kuserahkan ya Tuhan roti dan anggur ini dalam tangan Tuhan. Berkatilah atas roti dan anggur ini. Apabila saudara-saudara kami membagikan, maka Tuhan sendiri sepertinya yang memberikan kepada kami. Puji Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan berkati atas roti dan anggur ini. Berkati juga saudara-saudara kami yang melayani. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selama mulia. Oleh darah Yesus, salibnya, salibnya, wis lama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saudara-saudara yang mau ikut, silahkan mengambil roti dan anggur di depan. Mari kita akan sama-sama angkat roti ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas Kau telah memberkati kepada kami. Tuhan memberikan kepada kami roti dan Engkau memberikan kami anggur. Seperti saat lalu Tuhan, Engkau memecah-mecahkan roti dan memberikan cawan kepada para murid-Mu. Saat kami ingat akan semua ini Tuhan, kami rindu bersekutu dengan Engkau. Kami bersekutu dengan sidang jemaat Tuhan. Amin. Kita akan bacakan. Kita angkat roti ini. Sesudah itu Yesus mengucap syukur atas roti. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan. Saudaraku yang kekasih, kita angkat cawan ini. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum sama-sama. Syukur kami kepadamu ya Bapa. Ya rahmakaya sikalama Tuhan. Ya rahim. Sialamakala ya saudara. Aku bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau yang memberkati kami dan mengasihi kami semua. Tuhan, Engkau memberkati saudara-saudara kami yang ibadah di rumah. Berkati mereka sama seperti kami yang berkumpul di tempat ini. Melalui firman Allah ini, biarlah kami belajar tentang kasih seperti Engkau mengasihi kami. Bahkan Engkau sudah memberikan tubuh dan darah-Mu bagi kami sebagai penebusan dosa-dosa kami, menjadikan kami kudus, bebas dari semua pelanggaran.
dan berkat-Mu melimpah atas kami. Puji Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, hamba-Mu berdoa. Haleluya, amin. Ya, persilahkan kembali ke tempatnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akhiri ibadah kita dan kita masuk dalam doa. Kita serahkan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati kepada kita sekalian. Tuhan Yesus, terima kasih kami kepada Engkau. Saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Curahkan, limpahkan, penuhi kami. Sehingga kami pulang dengan hati yang penuh sukacita, bahagia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas segala rahmat dan berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan sekarang Tuhan limpahkan berkat-Mu kepada kami. Saudaraku yang kekasih, Tuhan memberkati engkau. Dan Tuhan melindungi engkau dari hari dan waktu sampai Tuhan Yesus datang. Pulanglah dan terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Serta cinta kasih Tuhan Yesus Kristus memenuhi seluruh kehidupan kita hari ini, esok, sampai selamanya. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Selamat berbakti, selamat pulang, sampai kita jumpa kembali. Amin.